Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi ke channel aku, Febra Marsimela. Kali ini aku akan membahas soal-soal SKB untuk teman-teman semuanya. Semoga soal-soal yang aku berikan menambah bank soal untuk teman-teman semuanya. Dan semoga teman-teman yang udah subscribe aku bisa lulus dalam tahap berikutnya tes CPNS 2020 ini. Lanjut nomor 21. Hak seseorang untuk mengganti status kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia pasal A 24 ayat 1, B 24 ayat 2, C 25, D 26 ayat 1, E 27 ayat 1. Jawabannya adalah D 26 ayat 1. Pembahasannya, Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya. Nomor 22. Prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan disebut dengan A. Exio popularis, B. Exio imparsial, C. Exio holografis, D. Exio posita, E. Klausul eksemsi. Jawabannya adalah A. Exio popularis. Pembahasannya, Exio popularis adalah prosedur pengajuan gugatan yang melibatkan kepentingan umum secara perwakilan. Lanjut nomor 23. Mahkamah Konstitusi beranggotakan 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh ... dan memiliki masa jabatan selama 5 tahun. A. Mahkamah Agung, B. DPR, C. Presiden, D. Menteri Hukum dan HAM, E. Menko Polhukam. Jawabannya adalah C. Presiden. Pembahasannya, 9 hak konstitusi yang menjadi anggota dari Mahkamah Konstitusi ditetapkan oleh Presiden. Nomor 24. Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan masa jabatan selama ... dan dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan. A. 2 tahun, B. 4 tahun, C. 5 tahun, D. 7 tahun, E. 10 tahun. Jawabannya adalah B. 4 tahun. Sesuai pasal 34 ayat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Nomor 25. Dalam sebuah proses hukum yang berlaku, penyidik berkewajiban menyerahkan berkas perkara kepada A. Hakim, B. Ketua Pengadilan, C. Panitera Pengadilan, D. Penuntut umum, E. Kuasa hukum terdakwa. Jawabannya adalah D. Penuntut umum. Pembahasannya, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Nomor 26. Pasal yang mengatur hak asasi wanita berkaitan dengan perkawinan dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia adalah A. Pasal 50, B. Pasal 51, C. Pasal 53, D. Pasal 56, E. Pasal 62. Jawabannya adalah B. Pasal 51. Pembahasannya, hak asasi wanita berkaitan dengan perkawinan diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia pasal 51 ayat 1 sampai 3. Lanjut nomor 27.
Karya pelaku pertunjukan berupa lagu yang telah dijual hak ekonominya dapat beralih kembali kepada pemilik hak ekonominya kepada pelaku pertunjukan setelah A. 70 tahun, B. 50 tahun, C. 30 tahun, D. 25 tahun, E. 10 tahun. Jawabannya adalah D. 25 tahun. Pembahasannya, sesuai pasal 30 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta, karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan atau musik yang dialihkan dan atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun. Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk di lingkungan A. Peradilan Umum, B. Mahkamah Agung, C. Mahkamah Konstitusi, D. Pengadilan Tata Usaha Negara, E. Pengadilan Militer. Jawabannya adalah A. Peradilan Umum. Pembahasannya, Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Nomor 29. Asas hukum di mana sebuah perkara yang sama atau sejenis harus diputus sama atau serupa disebut dengan A. Asas retroaktif, B. Asas indubio pro reo, C. Asas similia similibus, D. Asas equality before the law, E. Asas pacta sunt servanda. Jawabannya adalah C. Asas similia similibus. Pembahasannya, arti istilah-istilah dalam soal itu adalah A. Asas retroaktif, yaitu suatu asas hukum dapat diberlakukan surut. Artinya, hukum yang baru dibuat dapat diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi pada masa lalu sepanjang hukum tersebut mengatur perbuatan tersebut, misalnya pada pelanggaran HAM berat. B. Asas indubio pro reo, dalam keraguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. 3. C. Asas similia similibus, yaitu asas di mana perkara yang sama atau sejenis harus diputus sama atau serupa. D. Asas equality before the law, yaitu suatu asas kesamaan yang menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum, atau setiap orang diperlakukan sama. E. Asas pacta sunt servanda, yaitu perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan. Nomor 30. Perkara-perkara di bawah ini termasuk dalam ruang lingkup kewenangan pengadilan niaga, kecuali A. Status hukum properti, B. Kepailitan, C. Hak kekayaan intelektual, D. Lembaga penjamin simpanan, E. Penundaan kewajiban pembayaran. Jawabannya adalah A. Status hukum properti. Pembahasannya, selain berwenang menangani perkara kepalitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang atau PKPU, pengadilan niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang hak kekayaan intelektual, serta sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Demikian video aku kali ini, semoga mempunyai banyak manfaat untuk teman-teman semuanya, dan semoga dengan ini menambah bank soal untuk teman-teman yang mau ikut SKB. Sekian dulu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.